Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian semua sehat. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari Rabu ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Pelajaran pertama yang dibahas yaitu SBDP dengan materi benda 3 dimensi. Yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi unsur teks fiksi. Yang ketiga adalah IPA, materinya pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan yang terakhir adalah tugas tema. Pelajaran pertama yaitu SBDP. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi, adapun ciri-ciri 3 dimensi adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. 2. Benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah persoalan utama dalam suatu cerita. Unsur kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Yang ketiga unsurnya adalah watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Unsur yang keempat adalah alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kelima adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Misalnya di rumah, di hutan, di sungai, di gunung, dan lain-lain. Unsur yang keenam atau yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
Dan ketiga yaitu IPA. Materi IPA hari ini pengaruh gaya terhadap gerak benda. Berikut kita akan melihat untuk contoh-contoh peristiwanya. Yang pertama adalah anak sedang bermain ketapel. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Gaya yang terjadi pada ketapel adalah gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh peristiwa yang kedua adalah orang menimba air. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Contoh peristiwa yang ketiga yaitu membuat gerabah dari tanah liat. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Materi hari ini selesai Ibu sampaikan. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama, SBDP. Temukanlah benda 3 dimensi di sekitar kita. Pertama, kalian amatilah benda di sekitarmu. Kedua, temukan benda-benda yang berbentuk 3 dimensi. Kemudian, kalian kelompokkan dan buat tabel berikut ini. Tugas kedua yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, bacalah terlebih dahulu cerita berikut dengan saksama. Dongeng cerita Aladin dan lampu ajaib. Ini masih lanjutan cerita dari Aladin. Berikut masih lanjutan cerita Aladin dan lampu ajaib. Dan ini adalah bagian akhir ceritanya. Setelah dibaca untuk cerita Aladin dan lampu ajaib, tuliskanlah unsur-unsur intrinsik dalam ceritanya. Pertama yang kalian tulis adalah tokoh, kedua watak, ketiga alur, keempat latar, kelima amanat. Tugas terakhir IPA, kalian tuliskanlah hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba. Kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Rabu ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.